seksama karena banyak yang usul ketika itu. Tidak kemudian menjadi rapat yang Allah Ta'ala. Saya menceritakan kisah daripada awal pensyariatan azan ini, mengambil atau mengutip dari sebuah kitab yang namanya kitab tersebut adalah Nurul Yaqin yang dikarang oleh Syekh Hudhari Bik. Beliau menulis dalam kitab tersebut, ketika itu Rasulullah SAW baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang menjadi prioritas pembangunan pertama yaitu adalah masjid bagi kita, bagi umat Islam. Dan ketika kemudian dibangun masjid, maka untuk tempat ibadah, dan lalu kemudian ada muncul di benak Rasulullah sebuah pertanyaan, bagaimana caranya memanggil orang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan tepat waktu. Ketika muncul pertanyaan itu, lalu kemudian dilontarkan kepada para sahabat, dan akhirnya kemudian diadakan sebuah rapat untuk menentukan bagaimana cara memanggil kaum muslimin untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah tepat pada waktunya. Rapat itu dilakukan dengan seksama karena banyak yang usul ketika itu. Tidak kemudian menjadi rapat yang tegang, tidak, karena rapatnya cair sekali. Di antara jamaah yang hadir ketika itu yang mengikuti rapat menentukan cara apa yang harus dilakukan untuk memanggil orang melaksanakan sholat, ada usul salah satu sahabat yang usul begini, ya Rasulullah, kalau bisa kita pasang bendera aja dah, sebagaimana kita kalau perang kemudian kita mengasih komando kepada pasukan kita, kita kasih bendera, kan begitu kan? Zaman dulu kan kita dikenal ada dua bendera itu, ada liwa dan roya dalam sebuah pertempuran, kan begitu. Begitupun ketika kita masuk waktu sholat, udah kita pakai bendera aja dah, ngasih tahu, cuma dipasang di tempat yang tinggi, dikibarkan begitu. Iya, dikibarkan. Oh, sholat gitulah kasarnya. Ketika kemudian direspon oleh peserta rapat ketika itu, maka responnya negatif, karena ternyata banyak kekurangannya. Orang yang tidur tidak mampu mendengar panggilan itu, orang yang lalai sedang sibuk tidak konsentrasi, tidak melihat bendera, dia tidak tahu datangnya sholat. Akhirnya usulan yang pertama itu ditolak oleh Rasul dan para sahabat yang lainnya. Jadi ceritanya cukup panjang, saya potong-potong saja ya. Yang kedua ada lagi yang usul begini. Yang kedua, ya Rasulullah, kalau memang bendera tidak kita pakai, tidak mau, udahlah. Kalau misalkan bendera mungkin tidak mampu kita dengar indikasi bendera itu sudah dikibarkan, pertanda waktu sholat itu, bagaimana kalau kita ngikutin orang Yahudi, ya Rasulullah? Orang Yahudi itu bagaimana? Orang Yahudi itu dia suka meniup trompet, kan? Masa kalau niup trompet kagak kedengeran juga? Kalau bendera mah kan emang gak ada suaranya. Kalau trompet mah kali kedengeran. Ini orang tahu, insya Allah suara-suara trompet mah kedengeran semuanya. Yang tidur bisa bangun lah ya. Iya, yang tidur bisa bangun, yang orang lalai jadi ingatkan untuk melaksanakan sholat. Terus yang kedua, orang Yahudi biasa membakar bakaran, membuat api, kan? Kalau malam-malam sholat subuh dibakar tumpukan kayu tempat yang tinggi, orang tahu, oh itu tanda sholat subuh. Kalau malam kan kelihatan api unggun gitu ya, kayak api unggun. Tapi ternyata apa yang direspon oleh Rasulullah SAW terkait usulan tersebut, kan? Karena itu adalah budaya